kota-kota lain. Jadi nanti saya harap pada teman-teman buat konten yang lain kayak apa? Ngasih saran di kolom komentar kita buat konten apa. Gimana, Mat? Ih, jangan cepat nih. Aku udah gastan di City Mall. Oke, nanti pesan ya. Ya, MAN 2 Kota Pekanbaru merupakan sekolah menengah atas yang berada tepat di jantung kota Pekanbaru. Madrasah ini memiliki lokasi strategis karena dekat dengan perguruan tinggi dan kantor pemerintahan. Madrasah ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama, mulai dari PGAN pada tahun 1960 hingga kini menjadi MAN 2 Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai madrasah akademis dan madrasah keterampilan serta menjadi madrasah rujukan nasional. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke akun channel aku Alfian Nur Ardi. Jadi teman-teman, aku di sini sudah tadi kan kita udah nyulik dia kan di rumahnya. Jadi sekarang kita akan sharing-sharing cerita sama dia seputaran MAN 2 Kota Pekanbaru yang gimana nanti kita tanyakan sama dia. Kebetulan aku juga alumni MAN 2 kan. Nanti kita tanyakan sama dia kayak mana MAN 2 setelah peninggalan aku. Asik. Ya kan? Jadi nanti pertama ini kita kenalan dulu dong sama narasumbernya. Oke guys, jadi dari perkenalin nama aku Wahyu Putra Setiawan, dan sore kali ini tadi kan udah diculik gitu guys sama Bang Alfian Nur Ardi yang kebetulan dari alumni MAN 2 Kota Pekanbaru juga. Kebetulan aku sendiri ke angkatan ke-28 Bang ya? Iya, angkatan 28. Dan Abang angkatan 26. Kebetulan kami itu beda kampus teman-teman. Jadi kayak jauh gitu dari ujung ke ujung gitu. Nah, penasaran kan? Kok MAN 2 ada beda-beda kampus? Ngapa sih ya? Nanti kita akan cerita di situ kayak kenapa MAN 2 Kota Pekanbaru berubah memiliki dua kampus. Pertama nih yuk, yang betul, pasti kan teman-teman nanya, MAN 2 Kota Pekanbaru tuh sekarang model lagi nggak gitu? Oh, kalau untuk itu Bang, setahu Bayu nih kan Bang, selama pengalaman menjadi ketua OSIS gitu kan, MAN 2 Kota Pekanbaru sendiri tuh udah nggak model lagi sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Karena dari peraturan dinas pendidikannya sendiri tuh, kalau peraturan untuk model itu sudah dihapuskan gitu. Dari Kementerian Agamanya ya, Iya. Kita kan beda sama Kemendikbud, kalau kita Iya, juga benar. Kementerian Agama. Oke. Nah, jadi udah nggak model lagi dong. Enggak. Nah, kenapa sih dulu MAN 2 model Pekanbaru tuh dibilang model? Pasti tahu dong ceritanya kenapa gitu. Apa ya? Kenapa dibilang model? Apakah isinya model-model Oh. catwalk gitu atau isinya model-model muslimah atau gimana? Jadi ini yang perlu dilurusin teman-teman. Model di sini tuh yang kita maksud tuh bukan model kayak bakal jadi apa catwalk gitu atau dari cover-cover majalah, bukan. Kayak Bujang Dara bukan ya? Bukan. Jadi yang dimaksud model di sini tuh kayak kita tuh sebagai sekolah percontohan, apalagi utama bagi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama sendiri. Iya benar. Jadi itu nanti kalau di sekolah model tuh bakal ada beberapa fasilitas tambahan yang bakal mensupport kegiatan selama pendidikan di MAN 2 Kota Pekanbaru tersebut. Jadi itu nanti kita bakal kayak ada pembagian kelas masing-masing. Misalnya kayak dulu tuh ada namanya kelas bilingual. Kelas bilingual tuh selama MAN 2 masih model bakal kita belajar tuh pakai dua bahasa gitu. Jadi kayak bukunya tuh dalam satu buku cetak tuh ada dua bahasa gitu, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bilingual itu sama kelas internasional. Enggak, beda lagi Bang. Yang sekarang Ya, kalau sekarang tuh kan udah masih- namanya kelas bilingual gitu. kalau dulu bilingual namanya. Oh, bilingual. Ya, Oh iya. di MAN 2 tuh. Ya. Nah, jadi teman-teman, kan aku kan angkatan 26, dia angkatan 28. Jauh. Nah, pasti Udah kan tua. berbeda nih setiap angkatan nih nuansanya, suasananya. Nah, kita kalau proses perjalanan aku di MAN 2 Kota Pekanbaru nanti akan aku buat reviewnya dan aku buat videonya di video-video selanjutnya. Tapi kita tanya dong sama narasumber sekarang. Kebetulan nih, kebetulan dia juga ketua OSIS pada masanya. Nanti kita akan bahas juga. Tapi pertama kita tanya kayak mana sih proses ngapa pengen milih MAN 2 Kota Pekanbaru sebagai sekolah lanjutan dari MTS. Oke guys, jadi gini, ternyata tuh sebelumnya kan
Bayu sendiri tuh kan alumni MTS 1 Dumai gitu kan. Satu angkatan Oh, juga dong. satu angkatan Satu juga. kita. Ya jadi kan satu angkatan juga guys. Jadi dulu Satu tuh angkatan maksudnya satu satu alma alma mater mater. juga di SMP. Sorry. jadi kan dulu tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali gitu. Mandua tuh gimana Mandua tuh? Apa Apa sih man 2 tuh? apa sih? Apa spesialnya Mandua tuh gitu kan? Jadi dulu tuh Abang Pian nih udah duluan di sana gitu kan. Jadi dulu tuh kayak pas lagi musim-musim ujian gitu guys. Kayak sebelum ujian nasional juga, karena di MTS juga kan di bawah Kemenang juga kan, sebelum ujian UMBN gitu. Jadi pas abang tuh mungkin lagi libur bang ya? Iya lagi libur. Pas lagi abang Pian lagi libur, itu main Lagi ke libur MTS UMBN. gitu. Jadi kayak bang, abang lanjut sekolah di mana gitu bang? Oh di Mandua. Kapan pendaftaran Mandua tuh bang? Tuh baru abang tuh jelaskan kenapa harus masuk Mandua gitu kan. Jadi kayak tertariknya dari situ gitu. Terus juga karena pendaftaran Mandua tuh biasa lebih duluan dari sekolah lain kan. Jadi kayak lebih, wah kalau misalnya daftar Mandua duluan itu kan misalnya kalau lulus kan nggak perlu mikirin UN lagi gitu kan. Iya. Jadi disitulah mulai coba daftar Mandua, ikut tes, habis itu dah alhamdulillah ya lulus itu. Jadi kayak udah nggak perlu belajar UN lagi gitu kan. Bentar, Bayu PSU atau PBDB? PSU. PSU ya, jadi Iya. sama kayak aku. Jadi PSU informasi buat teman-teman semua, PSU tuh penelusuran siswa unggul. Jadi kita tuh diseleksi berdasarkan syaratnya utamanya itu ada dua. PSU tuh ada dua, PSU sama PBM di angkatan di gelombang PSU tuh yang gelombang pertama. Nah PSU itu mengandalkan rapor. Jadi lapor kalau kita ranking dari ranking 1 sampai ranking 10 itu syarat pertamanya Terus nilai rapornya harus di atas 7 kalau angkatan aku, tapi nggak tahu di angkatan dia. Nah, jadi setelah itu kalau PBM melalui sertifikat olahraga, sertifikat seni Quran, banyak lah sertifikat yang harus kita tampilkan. Benar bang. Nah jadi iya memang kata Bayu tadi kan dibilangnya kalau PSU itu kita nggak pikirin UN lagi Iya. gitu. Nah jadi kita kelulusannya itu sebelum ujian nasional diadakan. Jadi kita udah dapat sekolah sebelum kita lulus. Nah itu enaknya gitu kan di Mandua. Sekarang masih kayak gitu kan? Sekarang masih gitu, cuman perubahannya tuh paling kayak kalau dulu tuh kan batas minimalnya 70 mana? Ya Batas sekarang nilai rapor ya. Sekarang tuh udah 85 bang minimal bang. 85 Terus udah juga mulai. kayak rankingnya tuh ranking 1 sampai 5 doang. Oh nggak sampai 10 lagi ya? Sampai 10 lagi. Kalau di angkatan aku lagi 10 gitu. Nah Artis sekali Mandua. wah luar biasa artis. Nah pertama yuk udah bilang nih di Mandua kan proses masuk Mandua. Nah, abang juga tak dengar nih dulu Bayu katanya dapat 2 sekolah nih, lulus di Mandua juga dan lulus di satu sekolah juga. Boleh dong disebutkan sekolah mana sih gitu? Kenapa harus milih Mandua? Kalau nggak salah abang salah satu sekolah juga yang lulus itu sekolah favorit juga di Riau kalau nggak salah, dan di bawah Kementerian Agama juga kan? Iya, jadi kan boleh disebut nama sekolah? Boleh dong, boleh. Jadi dulu tuh kan kayak pendaftaran Mandua tuh duluan gitu kan. Jadi ada juga satu sekolah tuh namanya Man Insan Jedikia di Sia di Perawang. Oh ya. Jadi kemarin tuh kan karena ada dulu namanya Pak Mulyadi, jadi kayak Bapak tuh punya koreksi gitu kan. Jadi kayak ngajak siswa MTS tuh untuk daftar juga di sana kayak biar ada link juga gitu. Ada penerus di sekolah baru gitu kan. Jadi kayak mungkin Bapak tuh melihat potensi dari kami gitu. Ada beberapa orang jadi ikut daftar ke sana juga, tes, dan alhamdulillah jebol juga. Nah, alasan Bayu lebih pilih Mandua tuh kan pertama tuh kayak di Man IC sendiri tuh yang di Riau masih baru gitu bang. Oh masih baru. Jadi, Baru 3 angkatan mereka kalau nggak salah. Jadi Bayu nengok ke sana kondisinya, Iya. nengok kondisinya masih Udah baru. survei juga? Udah Sana. survei. Dan Mandua pasti dong. Karena kalau nggak salah aku waktu Bayu tes di Mandua aku culik juga dia gitu kan. Aku juga bawa keliling gitu. Diculik-culik aja. Iya kan Bay? Iya. Waktu tes kan? Iya waktu pas tes pagi-pagi. Iya ya. Kalau nggak salah sih iya. Karena aku Keliling lupa kan juga baru. kan. Karena ada juga di bawahnya dia tes juga ke sana gitu. Aku juga itu gitu. Siapa? Si Ari Bila sama si Haikal waktu itu. Oh. Tapi kan mereka nggak rezeki untuk Belum lulus rezeki gitu. kayaknya. Nah, baik udah masuk nih ke Mandua kan, udah masuk ke Mandua, Bayu. Tentu kan kita, waktu abang kelas 3, Bayu kan kelas 1 nih. Nah, kan kita nih banyak nih pro dan kontra di Mandua kan. Mulai dari beda kampus, pertama itu pasti udah Pasti. umum dari angkatan pertama, Sampai kampus 2 terakhir sampai yang terakhir kemarin dan terbentuklah
dan katanya ada man 3 ya. Iya, man 3 jadi. Memang udah pecah. Udah resmi di angkatan terakhir kemarin. Oh, udah pecah jadi 2 man tahun di bawah. 3. Jadi berubah jadi man 3 gitu. Nah, kayak mana sih menurut Bayu waktu nih satu angkatan sama aku biar aku juga nanti bisa kayak nyambung gitu kan. Kayak mana Bayu selama di man 2 waktu aku masih kelas 3 gitu, Bayu kelas 1. Apa yang Bayu rasakan, kebetulan juga Bayu asrama kan? Iya. Kayak mana yang Bayu rasakan gitu terus. Jadi kayak dulu tuh kan jadi dulu tuh kan karena jarak Bayu sama Bang Pian tuh berapa tahun? 2 tahun malah. Iya 2 tahun. Ah, Aku jadi kelas 3 dia kelas 1. Ah ya, jadi dulu tuh kan pertama jumpa juga di man 2 tuh sama Bang Pian juga, karena di man 2 tuh ada Matsama namanya. Jadi Matsama tuh kayak memang kita tuh mengenal lingkungan man 2 sendiri gitu juga kan. Soalnya juga Aku satu tim ya sama. iya, satu Bayu. tim juga kakak pembina gitu. Aku pembimbing dia adik didik aku. Jadi kan ada kelompok-kelompok gitu kan. Aku juga anak OSIS kan gitu. Iya. Jadi memang sebetulnya Matsama tuh memang kayak support kali gitu kan. Soalnya kita kan bakal 2 kampus nih. Kalau nggak ada Matsama tuh pasti nggak kenal gitu. Walaupun satu alma mater kayak man 2 juga kok nggak pernah kelihatan di kampusnya gitu kan. Makanya kayak Matsama tuh memang menyatukan gitu. Terus juga setelah Matsama akhirnya kan Bayu untuk just for info aja nih kan, Bayu itu kelas internasional gitu. Jadi wajib asrama gitu. Nah, pasti beda kan cara hidup anak luar, anak di rumah masing-masing, anak kos sama anak asrama gitu. Beda jauh. Tapi pokoknya tetap seru, ada alasan masing-masing kayak biar bisa enjoy masing-masing kehidupannya gitu. Nah, pro kontra nih kan. Enak nggak menurut Bayu jadi kelas 1 nih? Kalau aku pribadi ya, kan aku kelas 3 nih. Aku kelas 3 ini kan udah kayak senior-seniornya nih, udah kayak dominan wah gitu. luar biasa nih. Udah kayak junior aku udah 2 gitu. Udah di angkatan di bawah gitu. Enak nggak jadi junior di kelas 1? Karena aku kelas 3 kan udah kayak bodo amat lah gitu, nggak mikirin. Yang penting kan pokoknya sampai masuk universitas, pikirin universitas yang lain gitu. Kegiatan kan nggak mikirin lagi gitu. Nah, kayak mana kalau jadi angkatan kelas 1 gitu, angkatan 28? Untuk pasti setiap siswa man 2 tuh punya 3 fase gitu kan. Jadi fase kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Beda kali rasa itu, Bang. Memang kayak fase kalau kelas 10 tuh kita kayak memang ikut sana ikut sini, gabung ekskul ini, gabung misalnya kayak Pasus, Pramuka, Rohis, Aksi. Mau pengen dicobain aja gitu semua rasanya kan. Terus itu nggak mikirin kayak mana efek ke keuangannya juga, ke bagi waktunya kayak mana juga gitu. Pasti emang kayak nggak tahu gitu kan. Belum lagi kayak misalnya kalau join ke ekskul yang banyak latihannya gitu, makan waktu kayak misalnya udah Pasus, Pramuka lagi kayak apa nih kan. Nah, jadi kan Bayu kan kok adikan nih. Bukan, enggak, lanjut aja. Jadi kan Bayu kan eskulnya Pasus Ya, kan. Nah, Pasus. Bayu Pasus. Anak Pasus nih guys. Angkatan berapa kalau di Pasus? Kalau aku kan angkatan 14, berarti dia angkatan 16. Nah, jadi aku juga Pasus, senior dia juga. Jadi di Pasus kan pro kontra nih kan yuk. Nah, dari guru-gurunya nih yuk. Guru-gurunya kayak mana di Mandua? Asik kah gimana kan? Jujur aja apa Pak? Biar nanti orang pada mandang gimana gitu. Jadi kalau sebenarnya tuh ya kayak kalau emang kita sebagai siswa tuh pasti ada kayak ngelihat guru tuh sebenarnya ngeselin gitu atau kayak killer gitu. Sebenarnya tergantung pribadi guru juga. Kadang di depan siswa rame-rame itu kayak mereka tuh garang kelihatannya gitu, jaga image kayak sok-sok cool gitu lah kan. Kayak kalau tahu Pak Juki atau Bunda siapa ya? Bunda Choi gitu kan, image di depan siswa sama Bunda kalau di depan siswa sama dengan personal gitu pasti beda pasti. Jadi asik ya, Bay? Asik kok. Kalau ada beberapa yang ngeselin. Nah, kan Mandua kan populer nih. Kayak mana suasana kelasnya, nyaman nggak gitu? Wah, Nyaman nggak? Apa sih? nyaman like home tahu. Seperti di rumah ya, anjay. Sampai bawa mantel tau kan. Wih, gila seperti itu. Karena memang iya, karena di sana itu satu ruangan kecil itu 2 AC gitu. Iya, kan. 2 AC. Nah, dinginnya luar biasa, kalian bayangkan lah gimana. Terus kita dapat loker satu orang satu loker, gitu. ada infokus. Nah, infokusnya Itu kita kalau jam kos tuh ya kayak bioskop. jadi nonton gitu. Betul. Aku juga ingat masa-masa aku di Mandua. Karena kondisinya tadi habis baterai, jadi kita ganti pakai HP. Jadi Gara-gara buru-buru tadi. kualitasnya jadi maaf lah ya. Nah, Culik-culik. jadi kita dadakan nih ya, teman-teman. Dah, langsung ya yuk. Udah. Kayak mana kan Bayu ini kan udah tamat nih. Ya. Nah, Bayu jadi angkatan corona dong.
Wis, santai Allah. Jadi angkatan corona kan, angkatan yang nggak pernah ngerasain ujian nasional, nggak pernah ngerasain perpisahan. Wah, Aman prematur gitu aku ekspektasi aku perpisahan itu memang kayak yang ditunggu-tunggu oleh anak mandua gitu. Memang kayak ditunggu-tunggu oleh anak mandua. Itu momen terakhir sebenarnya. Iya, tapi nggak dapat ya. Tapi Belum dapat isi saya. Alkena udah selesai, udah pasti udah alhamdulillah. selesai kan. Karena Alkena tuh panitia juga sebelumnya. oh panitia Alkena juga, aku juga Iya. panitia Alkena aja. Album kenangan tuh Alkena tuh album kenangan. Jadi kayak buku kita tamat Bersejarah. buku sekelas gitu. Aku juga punya. Nanti aku juga review kok video itu gitu. Nah, baik. Kayak mana perasaan jadi angkatan corona pertama? Jadi angkatan corona ikhlas sih. Kelas. Karena Mau nggak mau ikhlas. mau nggak mau ikhlas. Soalnya kalau disesalkan juga kayak emang kondisinya gitu kan. Kayak kita tuh lebih memang harus prioritaskan kesehatan dulu dibanding hal yang lain. Soalnya kalau nggak sehat ya sama aja nggak. Iya benar-benar. Sebenarnya kesel juga. Kayak Soalnya- kecewa gitu kan. Kecewa dong. Soalnya emang kayak UN juga sebenarnya kan. Kalau UN tuh kan harus itu bukan di angkatan kami yang nggak ada UN, angkatan setelah kami baru nggak ada UN. Iya. Cuman karena kondisi yang memaksa, jadi kayak kami itu percobaan yang nggak ada UN pertama kali juga. Melalui alam gitu. Iya. Percobaan melalui alam, bukan melalui dari Bukan pemerintah. pemerintah terpaksa, tapi nggak apa-apa. Juga kayak persiapan perpisahan gitu bang. Udah siap. Udah mulai persiapan sih kemarin tuh juga udah rapat pembentukan panitia gitu kan. Ikut juga rapat kemarin. Terus juga kayak mereka tuh udah persiapin barang properti gitu juga, udah menghubungkan pihak koeksnya juga kan. Cuman kayak itu tiba-tiba aja pas hari terakhir MTVB bang kalau nggak salah. MTVB kan hari Sabtu kan terakhir kan, hari Minggu, terus nah hari Senin itu udah tiba-tiba disuruh pulang. Kirain tuh pulangnya tuh cuma 2 minggu gitu kan, liburnya seminggu doang. Terus kayak setelah 2 minggu tuh ditambah lagi kan karena apa PSBB gitu ya, PSBB lanjutan. Nah akhirnya sampai juga lah 3 bulan sampai UN lewat, UTBK juga diundur, perpisahan setahu gue itu jadwalnya kayak di delay gitu bang, ditunda gitu. Tapi Soalnya tetap kan ada. Rancangannya diusahakan tetap ada, Iya. tapi waktunya tidak ditentukan. Gitu. Iya belum bisa ditentuin gitu. Dan itu juga belum pasti pula gitu kan. Belum dengan pasti kondisi pula gitu. bisa dipastikan Sabar ya. bakal ada. Memang perasaan aku juga kalau di posisi kalian pasti kayak wah biasa. Sambil ngejek sebenarnya. Ya serius ya. Karena ya bangganya kita pertama dipanggil nama, Pakai terus jas. orang tua pakai baju seragam sama kelas masing-masing gitu kan, misalnya Alfian Nurardi anak dari bapak pula, anak dari bapak ini dan ibu Bapak ini. siapa? Nah, Bapak Sudirman dan Ibu Nurhaida bla gitu dipanggil, terus ditoga Pakai, dikalungin, iya. dikasihin medali, wisuda. kayak dikasihin tabung, terus foto bareng wali kelas sama itu kan kayak gladi wisuda sebelum wisuda gitu. Iya, kami itu udah wisuda sebenarnya. Cuma Ya kayak gitu. angkatan Corona gitu ternyata. Aduh, luar biasa perjuangan mereka sebenarnya kan, persiapan ada. Luar biasa perjuangan mereka, persiapan ada, tapi realisasi tidak ada gitu. doakan aja bang. Amin gitu. Karena juga kita kan berharap kan pandemi ini cepat berlalu ya. Iya kan pandemi kita ya doang juga, terus satu dunia juga kan ngerasain hal sama. Iya, pandemi cepat berlalu, teman-teman semua beraktivitas udah normal. aktivitasnya pada normal lagi gitu. Dulu kan banyak Bosan juga dong. efek Aku juga kuliah juga kayak wah nggak enak gitu kan. online ini bang. Tugas ya, kuliahnya kan kayak daring gitu kan. Nah jadi teman-teman, Merasa. nah nanti kan karena kondisinya kita udah ada kode kan, suara-suara ngaji gitu. Nanti kita akan mempersingkat juga gitu. Nah sedikit dong baik ceritakan kenapa Bayu mau jadi ketua OSIS. Oh iya. Nanti aku juga cerita di video yang aku mau review Mandua, dia ngeselin. Nah, nanti aku Ngeselin apa ceritain. dia? Ngeselin. Di mana dia tuh kayak mau jadi OSIS di kelas 1, terus ngundurin diri, terus kelas 2 tiba-tiba dia ngabarin aku, "Bang, aku mau jadi ketua OSIS." Gila anak. Oh di next part gitu. Dibahas ya. Di next part aja nanti kita bahas ya. Nah, kayak mana niat apa rencana langsung mau jadi ketua OSIS? Ya panjang sebenarnya ceritanya, kayak Bang Pian bakal bahas di next part gitu kan. Jadi untuk dari Bayu sendiri kayak dari basicnya dulu kan, dari MTS dulu kan memang ikut organisasi kan, aku tahu juga kan kayak abang Bayu itu kan junior abang dulu gitu. Jadi kayak kalau emang di Mandua tuh nggak ikut apa-apa gitu kayak Hambar gitu. hambar Kayak sayur tanpa garam. asin. Iya, Hambar. kayak sayur tanpa garam. Gitu Iya. kan kayak ada khasiatnya tapi nggak ada rasanya gitu. Iya. Nah,
kan mandua kan ada kasihannya, tapi kalau nggak ikut organisasi gitu. Sumpah kalau nggak ikut organisasi di Mandu tuh kayak nolak. tergantung kali. Tapi tergantung juga sih sebenarnya. Kalau misalnya Kayak- kalian hobi organisasi, Kalau orang memang tipe ada organisasi kayak memang kayak bakal Nggak habis-habisnya gabut gitu organisasi. kalau nggak ikut organisasi sama sampai sekali. kayak bermalam di sekolah gitu. Iya. Jadi kayak kenapa Bayu tuh milih jadi ketua OSIS gitu Iya. ya. Sebenarnya tuh kayak panjang juga pertimbangannya gitu kan. Sempat tanya ke orang tua juga kayak mana mereka tuh bakal support atau enggak gitu. Terus juga apalagi kan Bayu sendiri tuh kan kayak merantau nih Bang dari rumah ya. Terus sama kita kan merantau gitu. Terus juga belum tahu juga daerah di Pekanbaru tuh gimana, bagi waktunya juga Iya. antara belajar. Jadi kayak udah pertimbangan sama orang tua juga dulu, tanya-tanya sama kayak Tempian sama Sendirman juga kayak udah hasilnya tuh kayak fix, insya Allah Bismillah ikut gitu kan. Dan alhamdulillah tuh sebelum jadi ketua OSIS itu kampanye dulu, terus ikut seleksi wawancara. Nah alhamdulillah itu kan terpilih gitu kan, dikasih amanah sama teman-teman Iman gua juga. Jadi kayak emang jadi ketua OSIS tuh kayak emang benar-benar kayak mau lanjutin kayak apa ya, kayak insting organisasi itu kayak memang di situ gitu kan. Kayak kalau ngeliatin kayak ada event gitu terus ada yang diurusin tuh kayak belum perfect gitu, kayak gatel gitu tangan tuh kayak mau perbaiki gitu. Jadi kayak emang mau diketos kegiatan. Iya. Ya, jadi kayak ketos tuh kayak mau include di situ tuh biar kita tuh nggak cuma protes doang misalnya kan. Kayak kalau memang siswa tuh kan kadang nggak tahu memberikan aspirasi, tapi Iya. kayak melakukan aspirasi, menerima aspirasi gitu kan. Iya, belum tentu Juga- bisa nerima juga. Ah. Terus juga biar bisa juga nyampein kayak teman-teman tuh maunya kayak gini kan. Oh itu sebenarnya kayak gitu tuh bisa loh diperbaiki baik. Itu makanya Bayu tuh kayak pengen aja gitu. pengen Sampai sekarang. memperbaiki diri melalui dari ketua OSIS. Gila weh. Memperbaiki diri melalui memilih untuk menjadi ketua OSIS. Aduh, luar biasa weh. Nah, jadi nanti karena keterbatasan nih, Ari udah mulai maghrib gitu. Karena kita juga udah kehabisan baterai di kameranya gitu. Anak madrasah kan Jadi anak madrasah harus ingat waktu. Nanti kita insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas yang seputaran OSIS sama Bayu, nanti juga sama ketua-ketua OSIS yang lain gitu. Nah itu juga udah bicara sama Bayu juga, kita culik gitu. Nah pesan deh, pesan kesan Bayu untuk angkatan Corona plus untuk pejuang selanjutnya. Pejuang UTBK, terus pejuang Mandua. Untuk teman-teman yang sama-sama angkatan corona nih kan, sebenarnya sedih juga sih kadang orang bilang angkatan corona tuh kayak males, kayak nggak mau belajar gitu, kayak nggak ada perjuangan, nggak ada struggling buat apa. Kalau dulu kan kayak katanya UN banyak belajar, UMBN lah gitu. Iya. Sebenarnya kayak kita tuh sebenarnya udah berjuang untuk jaga diri kita sendiri juga, terus juga jaga diri teman-teman kita sama keluarga kita yang lain juga. Terus juga kita tuh memang kayak matuhi aturan pemerintah. Itu sebenarnya lebih berat cobaannya teman-teman. Ya kan, Bang? Benar. Kita tuh kayak dipisahin sebelum waktunya. Kita tuh udah LDRan baik sama guru sama teman-teman juga. Soalnya kan sebelum corona sendiri tuh kayak kita tuh udah dipisahin gitu kan, nggak satu kelas lagi untuk persiapan UTBK. Apalagi kita tuh udah gara-gara corona ini juga dipisahin gitu. Nah jadi sebenarnya sabar aja, ikhlasin aja semuanya kan, pasti itu tuh udah ditakdirin sama Allah gitu kan. Jadi kayak pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Kita tuh tetap lanjutin, life must go on. Untuk teman-teman yang ikut TBK, semangat TBK-nya, yang udah lolos di PTN ya alhamdulillah lanjutin. Bantu juga teman-teman yang belum keterima di PTN atau di berjuang kedinasan ya kan. Kayak kita tuh butuh saling support satu sama lain juga gitu. Karena kita tuh udah masuknya bareng-bareng, nggak mungkin keluarnya tuh sukses, itu harus bareng-bareng juga tentunya kan Bang. Bisa karena bersama ya. Iya, kita Bisa bersatu kita teguh, saudara kita teguh. Kalau egois ya nggak mungkin dong gitu. ya nggak mungkin. Nah, jadi buat pesan-pesan Bayu tadi kan udah banyak kata-kata yang luar biasa yang dikasih Bayu. biasa ya. Nanti buat teman-teman ya banyak yang teman-teman yang lulus di PTN, jaga nama alma mater lamanya gitu, karena berpengaruh dong buat adik-adik Islam kalian gitu, dimana ketingkatan kalian apalagi di PTN perguruan tinggi negeri itu tuh mempengaruhi alumni gitu, alumni dari mana sih dia gitu, tamatan dari mana sih dia gitu, nanti akan mempengaruhi kelakuan kita di universitas itu bakal ngefek ke adik-adik gitu. Gitu. Terus juga untuk ada yang mau masuk Mandua nih kan, pokoknya Mandua itu seru aja. Serunya gimana nih? Seru aja pokoknya. Kayak mulai dari
pendaftaran gitu kan, udah kayak dari 2000, dari berapa orang yang daftar cuman berapa yang lolos gitu kan Bang. Juga terus baru masuk nanti ketemu kakak-kakak seniornya yang gaul-gaul, yang gaul-gaul, yang apa ya, yang mana ya, keren-keren lah, kece-kece lah, anjay, anak man 2 kali gitu. apalagi mas dari luar daerah gitu kan ke Pekanbaru ketemu kakak-kakak yang dari Pekanbaru juga kan, pasti kayak Dan man 2 bukan dari Iya, Pekanbaru bukan aja Pekanbaru gitu. doang. Man 2 tuh kayak dari luar daerah juga banyak. malah teman baik itu ada yang dari Brebes loh, dari Brebes, Karena abang dari Jakarta, dari Jakarta kan, dari Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pemilahan juga. Nah, jadi banyak gitu. Nah, jadi teman-teman, nanti Bayu juga sampaikan tadi seru. Dan kalian kalau mau kayak mana rasakan spot jantung di masa SMA, Nah, masuk man 2. teman dua Mau rasakan spot jantung karena ikut organisasi juga. betul. Aduh, sayang dong ya kan masuk man 2 terus cuma belajar di kelas itu kan, banyak masih bisa lakuin gitu. aku kalau misalnya disuruh balik, mau balik tapi nggak mau Gak bataluin waktu kita kuliah gitu kan, aku mau balik ke man 2 lagi karena rindu kenangannya aja Iya, sih kenangan. sebenarnya. ngerasain kayak mana sensasi di man 2 tuh emang Man 2 unforgettable tuh, man gitu. 2 tuh juga ribet. Hari informasi man 2 juga ribet, tapi nggak apa-apa. Ribet apa dulu nih? Ribet dari segala aspek, mulai dari AIUEO, kita nggak boleh nyebutkan AIUEO ada ribet. Makanya teman-teman kalau pengen masuk man 2, hubungi aja Bang Bayu. Pasti keren. Aduh. Ya insya Allah dibantu. Nanti dibantu. Tentang kalau yang dari Dumai ini khususnya, kami akan bantu. Anak Dumai. Kami akan bantu teman-teman untuk mempersiapkan, tapi bukan membantu dalam arti orang dalam ya, karena kita nggak punya orang dalam. Kita bisa bantu kayak setidaknya persiapan ini di dari angkatan aku ini yang harus dipersiapkan, dari angkatan dia ini yang harus dipersiapkan. Dari matangnya persiapannya gitu. Coba aja hubungi kitanya gitu. Nanti kita juga ada keluarga ikatannya. Ada. Kita juga ada perkumpulan ikatan keluarga man 2 Kota Dumai, man 2 model, man M2M Kota Dumai gitu. Jadi kami kayak ada kumpulan juga, kadang kalau dari Dumai ke Pekanbaru balik sama-sama. Pulang bareng guys. Makin panjang nih ceritanya sebenarnya asik, tapi karena kondisi ya udah nanti kita lanjutin yang lain. Oke, sip. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, terima kasih teman-teman semuanya. Dah, semoga menghibur lah ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.